Halo Sobat History Fening, perkenalkan nama aku Fahri Rasya Parana. Sobat History Fening boleh panggil aku Ricci. Nah, di sini Mimin Ricci mau jelaskan tentang studi lapangan ke situs percandian di Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Mimin Ricci gak sendirian untuk studi lapangan ini. Nah, Mimin ditemenin sama kamarad-kamarad Mimin nih. Ada Bang Rizky sama Kak Wilan. Nah, kita ini dari kelompok 4, kelas S2A, Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Indraprasta, PGRI. Baik, langsung saja kita bahas. Situs Batu Jaya berdiri sebagai kompleks pencandian tertua di Indonesia. Ia terletak di Kabupaten Karawang dan telah ada sejak awal Masehi. Secara administratif, situs ini berada di 2 desa, yaitu Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya. Berdasarkan analisis radiometri karbon 14 pada artefak Candi Belandongan, kronologi paling tua berasal dari abad kedua Masehi dan yang paling muda dari abad ke-12 Masehi. Semua bangunan di kompleks ini bercorak Buddhis dan dibangun dari batu bata merah. Berbeda dengan candi-candi di Jawa Tengah yang menggunakan batu andesit. Candi Jiwa. Situs Batu Jaya mulai diteliti pada tahun 1980-an saat ditemukan pada 1984. Kondisi Candi Jiwa dan candi-candi di Batu Jaya lainnya sudah runtuh. Penamaan Candi Jiwa berasal dari cerita rakyat. Ketika daerah ini sering dilanda banjir, Candi Jiwa masih tertimbun tanah dan hanya terlihat sebagai gundukan biasa. Ketika banjir datang, penduduk menyelamatkan hewan ternak dengan membawanya ke atas gundukan. Namun, selang beberapa hari, hewan tersebut mati atau hilang jiwanya. Dari situlah candi ini dinamakan Candi Jiwa. Dari sisi fisik, candi ini berbentuk persegi berukuran 19 kali 19 meter dengan tinggi sekitar 4,7 meter. Diperkirakan menghadap ke arah tenggara atau barat daya karena tidak ditemukan pintu. Candi Jiwa memiliki bangunan yang mirip bunga teratai, dan di bagian tengahnya terdapat bekas bangunan berbentuk lingkaran yang diduga sebagai tempat patung Buddha yang pernah berdiri. Candi Jiwa menampilkan karakteristik unik tanpa tangga naik. Candi Jiwa berfokus pada visualisasi keagamaan Buddha melalui simbol-simbol suci yang melekat pada arsitekturnya. Candi Jiwa mulai dipugar pada tahun 1996 hingga 2001 oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Candi Belandongan. Candi Belandongan berdenah bujur sangkar berukuran 25 kali 25 meter. Bentuknya menyerupai punden berundak, di mana bagian tengahnya terdapat bangunan berukuran 10 kali 10 meter. Bagian atas dan atap candi sudah runtuh dan tidak diketahui bentuknya. Namun, diduga berbentuk stupa berupa susunan bata yang dilapisi beton stuko. Candi Belandongan secara khusus mulai diteliti sejak tahun 1993. Ekskavasi oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional berhasil menampakkan kaki bangunan di sisi barat laut. Pada tahun 1995, penelitian dilanjutkan dan berhasil menampakkan struktur bangunan sepanjang 21,6 meter serta 9 anak tangga. Kegiatan pemugaran Candi Belandongan dimulai sejak tahun 1999. Dalam rentang 14 tahun hingga tahun 2013, hasil pemugaran mewujudkan kembali sisa struktur bangunan yang tertimbun tanah meliputi pondasi, kaki candi, tangga, selasar, pagar langkan, dan tubuh bagian tengah yang dikelilingi selasar. Selama ekskavasi ditemukan artefak beragam, yaitu amulet atau votive tablet, manik-manik, kapak batu,
gerabah dalam bentuk fragmen maupun utuh, serta artefak besi. Amulet Candi Blandongan ditemukan pada saat ekskavasi di tangga bangunan bagian bawah, dan pada tahun 1997, 2002, dan 2003 juga ditemukan beberapa fragmen amulet. Temuan amulet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu amulet yang menggambarkan 6 arca tanpa tulisan dan amulet 6 arca disertai tulisan di bagian bawahnya. Candi Blandongan diduga kuat berfungsi sebagai candi pendarmaan bagi raja atau tempat penyimpanan abu jenazah untuk tokoh penting. Situs Lempeng. Pada lahan Unur Lempeng terdapat sebuah sumur kuno dan dua lempengan batu besar yang bentuknya hampir segi 5. Salah satu di antaranya berukuran 2 kali 2 meter. Saat ini, lahan situs digarap menjadi lahan pertanian sehingga situs sudah teraduk. Situs Segaran 2 Batu Jaya terletak di Kampung Sumur, Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Situs ini merupakan salah satu situs di Batu Jaya yang menghasilkan temuan tembikar yang melimpah. Berdasarkan identifikasi, terdapat 5 tipe bentuk tembikar yang berhasil diidentifikasi, yaitu periuk, tempayan, cawang atau mangkuk, piring, dan pasu. Teknik pembuatan yang dominan adalah roda putar, tatap landas, dan teknik pijit, dengan berbagai motif hias seperti motif jaring, anyaman, garis-garis horizontal, dan motif geometrik lainnya. Nama lempeng merujuk langsung pada keberadaan dua lempengan batu besar yang menjadi ciri khas situs ini. Berbeda dengan Candi Jiwa dan Blandongan, situs ini belum dipugar secara formal. Situs Damar. Bangunan Segaran 3, lebih dikenal dengan nama Unur Damar, terletak sekitar 200 meter ke arah tenggara dari Segaran 1 atau Candi Jiwa. Berdasarkan hasil serangkaian penelitian, bangunan ini merupakan struktur batu bata berdenah bujur sangkar yang diperkirakan berukuran 20 kali 20 meter. Sisi barat laut merupakan bangunan penampil yang memiliki lebar sekitar 4 meter. Namun, panjang bangunan penampil ini belum dapat diketahui secara lengkap karena lahannya terputus oleh jalan yang menghubungkan Desa Segaran dengan Unur Jiwa. Situs Damar termasuk dalam kelompok situs yang sudah diteliti di Kompleks Batu Jaya. Bersama dengan situs-situs lainnya, penamaan situs-situs tersebut berasal dari masyarakat setempat. Jadi, Sobat History Fening, itulah keempat situs utama di Kompleks Percandian Batu Jaya yang luar biasa ini. Candi Jiwa, situa tanpa tangga, berbentuk teratai, penuh aura mistis, yang bahkan membuatnya dinamai dari kisah hewan yang hilang jiwa. Candi Blandongan, si paling lengkap, penjaga ribuan artefak dari amulet ziarah hingga kerangka manusia, menyimpan kisah Raja Tarumanegara yang mungkin ia disemayamkan di sini. Situs Lempeng, si lempengan batu misterius, kini terancam oleh aktivitas pertanian, namun menjadi gudang tembikar bagi pengetahuan kita tentang kehidupan sehari-hari masyarakat kuno. Dan situs Damar, si tetangga Candi Jiwa, dia membisu di balik gundukan tanah, menunggu giliran untuk sepenuhnya terungkap. Yang lebih mengejutkan lagi, lebih dari 60 titik situs yang sudah teridentifikasi baru sebagian kecil yang berhasil diekskavasi. Artinya, masih banyak sekali rahasia yang tersimpan di bawah sawah-sawah Karawang itu. Barangkali di bawah sana masih ada candi yang lebih besar, prasasti yang belum terbaca, atau artefak yang bisa mengubah sejarah kita. Dan Sobat History Fening yang hari ini menonton video ini adalah bagian dari generasi yang menyaksikan rahasia itu perlahan-lahan terungkap.